Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Malik Safiril Haq, biasa dipanggil Kak Malik. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear satu variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLSP. Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu SPLSP? Nah, SPLSP adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan tanda sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat satu. Inti dari pengertian SPLSP yaitu yang bercetak tebal. Coba dilihat kalimat yang bercetak tebal. Yang pertama yaitu SPLSP itu berupa kalimat terbuka. Yang kedua hanya terdiri dari satu variabel. Yang ketiga yaitu ditandai dengan sama dengan. Dan yang keempat hanya berpangkat satu variabelnya. Itulah inti dari SPLSP. Nah, sebelum masuk ke contohnya, teman-teman ada yang sudah tahu belum apa itu kalimat terbuka? Nah, sebenarnya kalimat itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya kalimat tertutup dan ada kalanya kalimat terbuka. Apa sih kalimat tertutup itu dan apa sih kalimat terbuka itu? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Sebagai contoh, yang pertama yaitu 5 plus 2 sama dengan 7. Benar ya, sama dengan 7? Ya, benar. Hasil dari 5 plus 2 itu adalah sama dengan 7. Yang kedua yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Benar ya semuanya? Ya, 3 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 6. Dan yang ketiga yaitu 3 adalah bilangan prima. Kita tahu bahwa 3 merupakan salah satu anggota bilangan prima. Maka dari itu kalimat tersebut dikatakan benar. Nah, dari ketiga contoh tersebut semuanya itu termasuk contoh kalimat tertutup, yaitu kalimat yang sudah pasti kebenarannya. Dan yang kedua yaitu ada kalanya kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka ialah kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebagai contoh, X plus 5 sama dengan 9. Nah, disitu kan kita belum mengetahui nilai dari X-nya. Apakah X kita di belakang 5 itu apakah sama dengan 9? Nah, disitu kan kita belum dapat memastikan kebenarannya. Jadi itu merupakan contoh kalimat terbuka. Oke, untuk memperjelas ada contoh yang kedua yaitu 12 min Y sama dengan 4. Di situ nilai Y belum kita ketahui. Jadi belum tentu kebenarannya. Maka dari itu contoh tersebut merupakan contoh kalimat terbuka. Dan yang contoh yang ketiga yaitu X merupakan bilangan prima. Nah, kita tidak mengetahui nilai dari X itu berapa. Apakah termasuk bilangan prima atau bukan? Maka dari itu merupakan contoh dari kalimat terbuka karena belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, kalimat terbuka inilah yang merupakan salah satu dari ciri-ciri sistem persamaan linear satu variabel. Nah, sudah tahu kan apa itu kalimat terbuka dan bagaimana contohnya, serta sudah tahu kan bagaimana perbedaan kalimat terbuka dengan kalimat tertutup? Untuk selanjutnya kita kembali lagi kepada pengertian SPLSP. SPLSP adalah kalimat terbuka dengan satu variabel
yang berpangkat 1. Jadi terdiri dari satu variabel, baik variabel X saja atau Y saja atau Z saja atau variabel yang lainnya. Dan juga berpangkat 1, pangkatnya hanya 1, tidak boleh selain 1, dan ditandai dengan sama dengan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama, ada suatu persamaan 2x min 5 sama dengan 1. Apakah persamaan tersebut termasuk SPL-SP? Ya, jawabannya benar, termasuk SPL-SP. Mengapa? Dikarenakan persamaan tersebut itu termasuk kalimat terbuka, di mana nilai X-nya belum diketahui, jadi belum pasti kebenarannya. Untuk yang kedua, yaitu karena persamaan tersebut itu terdiri dari satu variabel, yaitu variabel X, dan juga pangkat dari X yaitu 1. Dan yang terakhir yaitu karena adanya tanda sama dengan, makanya persamaan tersebut dikatakan sebagai persamaan linear satu variabel. Untuk contoh yang kedua, ada suatu persamaan 1/2x min 3 sama dengan 2. Apakah persamaan tersebut termasuk persamaan linear satu variabel? Ya, jawabannya benar, termasuk persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena yang pertama, termasuk kalimat terbuka, di mana nilai X-nya belum diketahui, jadi belum ada kepastian tentang kebenarannya. Yang kedua, karena terdiri dari satu variabel, yaitu variabel X, dan juga variabel X-nya berpangkat 1. Dan yang terakhir yaitu ditandai dengan adanya sama dengan, yang menandakan bahwa itu suatu persamaan. Makanya persamaan kedua ini disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Untuk yang ketiga, contoh ketiga, yaitu ada suatu persamaan 3A plus 3B sama dengan 9. Apakah persamaan 3 tersebut termasuk persamaan linear satu variabel? Bukan, jawabannya bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Mengapa? Dikarenakan untuk sifat yang pertama, untuk ciri yang pertama termasuk kalimat terbuka. Ya, benar, termasuk kalimat terbuka. Karena nilai variabelnya belum diketahui, jadi belum ada kepastian kebenaran. Untuk yang kedua yaitu apakah persamaan tersebut terdiri dari satu variabel? Tidak kan? Di situ terdiri dari dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Makanya tidak memenuhi ciri-ciri dari sistem persamaan linear satu variabel. Makanya ini tidak dikatakan sebagai sistem persamaan linear satu variabel. Nah, setelah kita dapat membedakan mana yang termasuk persamaan linear satu variabel dan mana yang termasuk bukan, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, yaitu dengan mengelompokkan variabel dengan variabel di ruas kiri dan konstanta dengan konstanta di ruas kanan, dengan syarat jika dipindah ruas maka tandanya juga berubah. Yang sebelumnya positif maka akan menjadi negatif, dan yang sebelumnya negatif maka akan menjadi positif. Baik, untuk lebih jelasnya kita praktekkan ke dalam contoh soal berikut ini. Ada suatu contoh soal 2x min 5 sama dengan X plus 3. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk langkah yang pertama, kita kelompokkan terlebih dahulu di ruas kanan yaitu berupa variabel dan di ruas kiri berupa konstanta. Nah, di situ kan di ruas kanan ada variabel X dan di ruas kiri juga ada variabel X. Dan di ruas kanan juga ada konstanta dan di ruas kiri juga ada konstanta. Makanya kita pindahkan X di kanan ke ruas kiri dengan syarat tandanya berubah, yang sebelumnya positif menjadi negatif.
konstanta yang ada di kiri dipindahkan ke kanan. Tandanya berubah, sebelumnya negatif menjadi positif. Maka kita hasilkan 2x min x sama dengan 3 plus 5. 2x min x sama dengan x. 3 plus 5 sama dengan 8. Maka nilai dari x sama dengan 8. Tadi merupakan salah satu contoh penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel. Silakan berlatih mengerjakan soal-soal yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.